Selamat bertemu kembali anak-anak ibu yang ada di rumah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melanjutkan pendidikan agama Katolik khusus kelas 9. Pada minggu yang lalu kita sudah selesai membahas bab 1 atau tema pertama. Hari ini kita akan lanjutkan tema kedua, orang beriman hidup di tengah masyarakat. Tema ini akan dibagi dalam dua subtema. Subtema pertama, hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Dan subtema yang kedua, hak dan kewajiban orang beriman dalam masyarakat. Hari ini kita akan masuk subtema yang pertama, hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Untuk itu, kita ikuti pelajaran hari ini. Orang beriman hidup di tengah masyarakat. Nah, siapa itu orang beriman? Yaitu umat beriman. Di satu sisi, umat beriman kepada Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang menjadi puncak dan kepenuhan keselamatan Allah. Namun di sisi lain, umat beriman hidup dan berkembang di tengah dunia. Hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Kita lihat pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap individu sejak ia lahir. Kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Hak dan kewajiban sebagai anggota gereja, yaitu segala sesuatu yang harus didapatkan dan sekaligus dilaksanakan sebagai konsekuensi sebagai anggota gereja. Nah, ini punya dasar. Dasar hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Ada beberapa yang menjadi dasarnya. Pertama, 5 perintah gereja. Kedua, hukum kanonik. Ketiga, Injil Markus 10 ayat 35 sampai 40. Kita lihat 5 perintah gereja. Dalam gereja Katolik ada 5 perintah gereja yang harus dilaksanakan. Pertama, rayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. 2. Ikutilah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan, dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. 3. Berpuasa dan berpantanglah pada hari yang ditentukan. 4. Mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali setahun. Dan kelima, sambutlah tubuh Tuhan pada masa Paskah. Inilah 5 perintah gereja Katolik. Yang kedua, hukum kanonik atau disingkat KHK, Kanon 2004. Kanon 204. Dengan permandian kita diangkat menjadi anggota-anggota tubuh Kristus, dijadikan umat Allah atau ambil bagian dalam tugas Kristus, yaitu sebagai imam, nabi, raja di dunia ini. Nah, kemudian bagian ketiga, Injil Markus 10 ayat 35 sampai 40. Di situ kita diutus. Nah, dikatakan sebagai inti dari Markus itu, katakan kita diutus untuk melayani, bukan dilayani. Nah, inilah dasar hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Hak dan kewajiban umat beriman itu harus diaplikasikan di tengah-tengah umat. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, terlibat dalam kegiatan gerejani. Misalnya menjadi misdinar, petugas liturgi,
Entah itu bacaan pertama atau bacaan kedua, petugas Mazmur, dirijen, dan lain-lain. Kemudian jika sudah dewasa terlibat menjadi pengurus gereja. Selain itu, kita juga bisa menjadi orang Katolik yang baik. Yaitu bagaimana menjadi orang Katolik yang baik, seperti dalam pelajaran-pelajaran kita sebelumnya, kita harus menjadi orang-orang yang dapat membawa sukacita, membawa kebahagiaan di tengah-tengah masyarakat, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Inilah tugas atau kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan. Anak-anak ibu yang terkasih, semoga dengan pelajaran hari ini semakin menyadari apa hak kita dan apa kewajiban kita sebagai anggota gereja, sebagai umat beriman kepada Yesus Kristus. Inilah yang harus kita laksanakan dalam hidup kita sebagai umat Katolik yang setia kepada gereja dan setia kepada Yesus Kristus. Semoga semuanya kita berada dalam keadaan sehat, tetap semangat mengikuti pelajaran-pelajaran berikutnya. Nah, tugas hari ini yaitu hafalah 5 perintah gereja. Setelah dihafal, kamu videokan dan kirim ke WA ibu. Semoga semua anak-anak ibu kelas 9 mengerjakan tugas ini, dan yang masih tinggal tugas pada minggu sebelumnya, ibu masih menunggunya. Silakan dikirim sekaligus. Terima kasih.